Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Vita Aprilina, selaku dosen pengamu pajak lanjutan dan teman-teman semua. Di sini saya, Linda Febianti, mewakili teman-teman saya, Anissa Yusafitri, Lutfiani Auliatul, Fahani Maiskin, dan Sekarayu Mentia, akan mencoba menjelaskan tentang PPN dan PPNBM. Di mana slide pertama tentang pajak pertambahan nilai atau yang biasa kita sebut dengan PPN. PPN adalah pemungutan pajak terhadap setiap transaksi jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi dan badan usaha. Baik, selanjutnya. Karakteristik PPN itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, pajak objektif. Ini maksudnya pemungutan PPN didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan si wajib pajak sebagai subjek pajak. Yang kedua ada pajak tidak langsung. Secara ekonomis, beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi kewajiban memungut, menyetor, melapor ini hanya pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa. Yang ketiga ada multi-stage tax, dilakukan secara berjenjang dari pabrikan sampai ke konsumen akhir. Yang keempat, dipungut menggunakan faktur pajak. Sehingga pengusaha kena pajak atau PKP sebagai pemungut pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Yang kelima, bersifat netral, dikenakan baik atas konsumsi, barang maupun jasa, dan dipungut menggunakan prinsip tanpa tujuan, yaitu bahwa PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi. Yang keenam, non-duplikasi, karena terdapat mekanisme pengkreditan pajak masukan. Yang ketujuh, PPN terhadap konsumsi dalam negeri dikenakan sebesar 10%, di mana per tanggal 1 April 2022 kemarin ada kenaikan PPN sebesar 11%. Sedangkan untuk ekspor dikenakan tarif sebesar 0%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfiani. Selanjutnya ada BKP atau barang kena pajak. Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pengaturan cakupan PKP dalam Undang-Undang PPN bersifat negatif list. Dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP, kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Next. Selanjutnya ada objek PPN. Yang pertama itu ada penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Yang kedua ada impor barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak tak berwujud dari luar daerah atau di dalam daerah pabean. Yang ketiga ada ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang keempat, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Yang kelima, ada penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva terwujud tidak untuk diperjualbelikan. Next. Selanjutnya ada bukan objek pajak atau bukan objek pajak PPN. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada jenis barang yang tidak dikenakan PPN.
Yang pertama itu ada barang hasil tambang dan pengoboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua ada barang kebutuhan pokok. Yang ketiga ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha catering. Yang terakhir di sini ada uang, emas batangan, dan surat berharga atau saham atau obligasi. Dan jenis yang kedua di sini ada jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Di sini ada jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, serta jasa tenaga kerja. Selanjutnya, di sini ada subjek PPN. Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh materi keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PJK. Pengusaha kena pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang dilakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, tarif PPN. Di Indonesia, tarif pembayaran pajak PPN diatur oleh Undang-Undang Dasar Nomor 42 Tahun 2009. Pasal 7 yang menyebutkan bahwa tarif PPN sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri, tarif PPN sebesar 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tarif pajak tersebut dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15%. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka kenaikan tarif PPN akan dilakukan secara bertahap, yaitu tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022. Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025. Tarif PPN mengalami kenaikan pertanggal 1 April 2022 menjadi 11% yang sebelumnya. Kenaikan tarif PPN 11% ini merupakan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Selain itu, kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan. Kenaikan tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak yang targetnya sebesar 9,3 sampai 9,5% dari PDB pada 2022. Di satu sisi, kebutuhan anggaran saat pemulihan ekonomi tidak kecil. Cukup wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk menaikkan target penerimaan pajak. Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% melalui penerbitan peraturan pemerintah. Mengingat PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean, maka ekspor BKP dan ekspor JKP tertentu dikenai PPN tarif 0%. Selanjutnya, dasar pengenaan PPN. Yang pertama, harga jual. Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang kedua, penggantian. Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tidak termasuk PPN.
Yang ketiga, nilai impor. Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan kepabeanan dan cukai untuk impor BKP. Yang keempat, nilai ekspor, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Yang terakhir, nilai lain, yang diatur dengan atau berdasarkan PMK hanya untuk menjamin rasa keadilan. Dalam hal harga jual, nilai penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor. Selanjutnya, pengusaha kena pajak. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP di dalam daerah pabean dan atau melakukan ekspor BKP dan atau JKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Selanjutnya, pengecualian PKP. Pengecualian pengukuhan sebagai PKP diberikan bagi pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pada saat ini, batasan pengusaha kecil tersebut diatur dalam PMK 197, PMK 3 2013, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Namun dalam UU PPN memberikan ruang bagi pengusaha kecil dimaksud untuk dapat dikukuhkan menjadi PKP yang diatur lebih lanjut dalam PMK 40, PMK 3 2010. Baik, di sini ada pemungutan PPN. Yang pertama, dalam rangka lebih memudahkan pemungutan PPN dan atau PPNBM yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh rekanan, pemerintah menunjuk pihak tertentu untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang terutang. Yang kedua, pihak tertentu tersebut meliputi bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Next. Kemudian ada fasilitas pembebasan PPN. Yang pertama, fasilitas atau insentif perpajakan dapat didefinisikan sebagai ketentuan perpajakan yang dibuat secara khusus, yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum, bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Yang kedua, fasilitas PPN diberikan untuk mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis, seperti fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dan fasilitas tidak dipungut PPN. Yang ketiga, untuk mendukung perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing dengan menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis, pemerintah memberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Next. Next. Nah, di sini ada PPNBM yang diartikan PPNBM adalah singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Pajak ini biasanya dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah dan dilaporkan dengan menggunakan SPT masa PPN 111. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha
untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dipersilahkan. Prinsip dan pertimbangan pemungutan PPNBM. Prinsip pemungutan pajak penjualan atas barang mewah ialah hanya satu kali saja, yaitu pada saat penyerahan oleh pabrik atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Next. Jenis barang yang terkena PPNBM. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 UU PPN, pajak penjualan mewah atas barang mewah dikenakan terhadap beberapa barang berikut. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, ada impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Next. Pengelompokan tarif PPNBM. Secara umum, tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tarif PPNBM kendaraan bermotor. Berdasarkan PMK nomor 33 garis miring PMK garis miring titik 010 garis miring 2017, tarif PPNBM untuk kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut, yaitu 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, dan 125%. Yang kedua ada tarif PPNBM non kendaraan bermotor. Tarif PPNBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 20%, 40%, 50%, dan 75%. Next. Sekian dari kelompok PPN dan PPNBM. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.